Apa kabar? Semoga Anda sehat selalu. Jumpa dengan saya, Suwarno, dari Amla Consulting. Bagaimanakah kabar Anda, saudaraku semuanya? Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana saya bisa menampaki sebagai seorang trainer yang pada awalnya saya ini di keluarga waktu kecil termasuk orang yang tergolong introvert. Namun alhamdulillah pada kesempatan-kesempatan berikutnya saya bisa merubah diri saya menjadi seorang pembicara karena saya terus belajar dan belajar. Salah satu cara saya belajar pada waktu itu diberikan kesempatan oleh takmir masjid untuk memberikan kultum di masjid ketika di bulan Ramadan. Saya masih ingat waktu itu ketika kecil masih SD diberikan kesempatan untuk mengisi kultum. Kemudian juga waktu di SMP saya diberikan kesempatan oleh guru untuk mengikuti lomba pidato, yaitu lomba khotbah Jumat. Kemudian pada waktu saya dewasa, saya kuliah, saya mendapat kesempatan untuk bergabung di lembaga pelatihan pengembangan soft skill, yaitu Citra Emas yang ada di Solo. Dan sejak itulah kemudian bakatnya berkembang, banyak belajar dari para senior saya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang sebagian besar pembicara-pembicara tingkat nasional itu saya belajar tidak langsung dengan mengikuti pelatihan yang beliau adakan, seperti Tung Desem Waringin, Renal Kasali, James Kwi, dan pembicara-pembicara lainnya. Kurnia Kavi juga saya pernah mengikutinya. Dan saya memang waktu itu suka sekali mengikuti kegiatan-kegiatan seminar. Di samping itu yang juga mempengaruhi tentang kenapa saya termotivasi menjadi seorang trainer adalah saya di rumah itu juga sebagai pengurus atau sebagai takmir masjid yang mengurusi pengajian. Dan waktu saya masih remaja, pengajian-pengajian itu bersifat pengajian akbar yang berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid dengan mendatangkan pembicara-pembicara mubalik yang memiliki nama besar dan penyampainya bisa menggugah masyarakat. Ya, gampangnya mubaliknya sebagian besar itu jenaka atau lucu begitu. Nah, kemudian saya juga tertarik, apakah saya juga bisa ya seperti beliau-beliau itu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, saya memiliki hobi membaca. Di rumah saya buku itu merupakan aset saya yang utama ya. Ini hanya sebagian saja dari buku yang sudah saya miliki. Ya, saya mengkoleksi buku-buku tentang bagaimana teknik presentasi yang baik itu ya, baik dari penulis asing maupun penulis Indonesia. Dan saya mendapatkan guru untuk trainer Indonesia yang sangat bagus, dan hari ini sering juga berjumpa dengan beliau baik secara langsung di darat maupun di forum-forum media sosial. Ya, siapakah dia? Tentu Anda sudah tidak asing lagi, Pak Hari Subagya. Ya, seorang pembicara yang punya jam terbang yang sangat tinggi dengan pembawaan yang penuh jenaka sehingga suasana pelatannya menjadi lancar. Dan beliau tidak sekedar hanya menyampaikan sebagai pembicara yang memang bisa membuat suasana yang segar, yang fun, yang antusias, namun beliau adalah seorang yang sangat luar biasa, mau berbagi kepada rekan-rekannya, mau berbagi kepada para juniornya dengan cara selalu terbuka untuk belajar bersama-sama. Beberapa kali kami ikut Zoom dari pelatihan yang beliau adakan, ya itu luar biasa. Beliau orangnya yang sangat terbuka dan dia menularkan ilmunya dengan cara membuat buku. Buku yang fenomenal adalah buku Creating Hahaha. Itu bagaimana bisa menciptakan suasana pelatihan yang penuh dengan hahaha, namun tetap berisi konten yang inti, tidak kemudian menjadi hanya sekedar lucu saja, namun lucu-lucu yang memang bermakna sesuai dengan tema pelatihan yang beliau sampaikan begitu. Dan memang sejak awal ya, ternyata saya juga penggemar beliau lewat buku-bukunya.
Saya masih ingat yang pertama kali saya beli adalah buku Change ya, yang saya cari sudah tidak lagi ketemu, namun saya yakin buku itu masih ada. Dan kemudian pada tahun 2007, tepatnya tanggal 22 Januari, saya membeli buku beliau yang berjudul Creating Hahaha ya, yang warna ungu ini ya, dengan judul Menjadi Pembicara yang Segar dan Menyenangkan ya. Ini penampakan beliau ya ketika tahun 2007 ya, sudah 16 tahun yang lalu ya, nampak segar, kemudian juga nampak ceria ya. Bukunya Creating Hahaha dan diterbitkan oleh BIP dari kelompok Gramedia ya. Buku ini saya miliki pada tahun 2007. Ini ya, ini saya memilikinya, buku ini pada tahun 2007. Setiap buku yang saya beli selalu saya bubuhi dengan tanda tangan saya, begitu agar saya ingat kapan belinya. Ya, buku ini yang saya miliki ya. Kemudian lama ya tidak saya buka. Kemudian pada waktu saya mengikuti kegiatan Zoom beliau, kemudian salah satu dari staf beliau menawarkan buku Creating Hahaha, dan saya tidak ingat bahwa saya sudah punya ya. Akhirnya saya beli lagi ya buku Creating Hahaha yang versi edisi revisi ya. Saya tidak pernah menyesal membeli dua buku ini, karena buku ini saling melengkapi ya, dan juga punya pencirian yang sangat berbeda dengan pembicara-pembicara yang lainnya. Nah, silakan ini ya, buku Creating Hahaha ini kalau di sini ya dijelaskan bahwa untuk buku yang tahun 2007 tadi itu dengan bonus ebook 17 tip tambahan. Wah, beliau ini memang sudah selalu update ya. Waktu tahun 2007 pun sudah memberikan bonus ebook ya. Ini daya tarik beliau luar biasa nih ya. Buku yang warna ungu ini saya yakin ini mungkin di toko buku sudah tidak ada. Nah, sekarang yang beredar adalah buku Creating Hahaha ya, dengan tulisan di sini ada 52 tips teknik humor untuk trainer dan pembicara edisi revisi. Lebih fun, lebih antusias, lebih difahami, lebih seru dan lebih laris. Ya, juga ada di sini diberikan penjelasan contoh-contohnya lewat saluran YouTube channel beliau. Wah, luar biasa ini ya. Jadi bagi Anda sekalian yang ingin menjadi seorang pembicara, jangan lupa Anda perlu belajar kepada guru saya yang memang sudah sangat teruji dan sudah sangat luar biasa. Saya sangat salut ya. Terima kasih guru yang telah berbagi ilmu selama ini. Semoga tetap sehat selalu, dan nanti pada akhir bulan Mei ini beliau juga akan mengadakan halal bihalal dengan menghadirkan teman-teman trainer untuk saling berbagi. Semoga saya tidak ada kegiatan yang lain sehingga bisa juga berkumpul bersama-sama dengan para trainer yang berasal dari seluruh Indonesia. Sukses selalu untuk Coach Jerry, dan kami sekali lagi mengaturkan ucapan terima kasih atas ilmu yang sudah dibagi selama ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Pak Hari Subagya.